Nah, bicara soal OEE, ini kan kerangka kerja vital. Ya, tepat sekali. Penerapannya bisa langsung dongkrak produktivitas. Ya, Anda tahu, kalau kita mikirin pabrik, bayangannya pasti langsung ke mesin raksasa yang dibiarin nyala 24 jam non-stop kan? Iya, bener banget. Dan biasanya teknisi baru akan dipanggil pas mesinnya udah bener-bener mati total. Nah, padahal gaya lama yang perbaiki cuma pas rusak itu tuh sebenarnya resep jitu menuju kebangkrutan. Selamat datang di eksplorasi mendalam kita. Hari ini kita bakal bedah dokumen e-book Overall Equipment Effectiveness atau OEE dari Smart Motion tahun 2026. Betul, dan misi kita di sini adalah cari tahu gimana sih industri skala besar itu bisa capai equilibrium performa kelas dunia tanpa harus nunggu semuanya hancur berantakan dulu. Oke, mari kita bedah ini. Maksud saya, gimana revolusi Total Productive Maintenance atau TPM ini benar-benar ngubah cara industri memandang sebuah efisiensi. Jadi gini, dulu tuh pendekatannya reaktif banget. Nah, TPM ini memutar balikan paradigma itu jadi proaktif. Daripada nunggu bencana terjadi, kita rawat seluruh elemen operasional dari awal. Tapi ya, buat tahu efisien atau enggak, kita butuh metrik yang jelas kan? Pasti harus ada alat ukurnya. Tepat. Disinilah OOI masuk sebagai indeks emasnya. Ada 3 pilar utama, availability atau ketersediaan, performance atau efisiensi kinerja, dan quality alias mutu. Tunggu sebentar, biar gampang dibayangin nih. Ngevaluasi pabrik ini rasanya mirip kayak kita nilai performa mobil yang Anda pakai sehari-hari ya. Oh, analogi yang bagus. Gimana tuh maksudnya? Ya, bukan cuma soal apa mesin mobilnya bisa nyala pas di kontak, itu kan availability. Tapi, apakah mobilnya bisa dipacu di jalan tol sesuai kecepatan maksimal tanpa brebet? Nah, itu performance. Iya, benar. Dan pilar ketiganya? Yang ketiga soal quality. Maksudnya, mobil itu nggak boros bensin atau remnya blong yang bisa bikin celaka gitu. Tepat sekali. Tapi ya, di skala industri taruhannya jauh lebih besar dari sekedar boros bensin. Dan yang sangat menarik di sini adalah waktu ketiga pilar itu dievaluasi, standar kelas dunia atau world class manufacturing itu nyatanya nggak dipatok di angka 100% loh. Hah, masa sih? Tunggu dulu, mengapa cuma 85%? Soalnya Maksud saya, kalau mereka benar-benar ngeklaim berstandar kelas dunia, kok aneh ya kalau nggak ngejar kesempurnaan 100%? karena 85% itu adalah titik equilibrium yang realistis. Angka ini ngasih margin toleransi yang wajar buat friksi mekanis dan keausan natural mesin. Kita kan nggak bisa ngelawan hukum fisika. Oh, masuk akal sih. Tetap ada keausan wajar ya. Betul, tapi di saat yang sama, standar ini benar-benar nuntut ketegasan mutlak buat kerugian-kerugian yang sebenarnya masih bisa dicegah. Secara teori sih 85% kedengarannya oke. Tapi waktu saya baca data studi kasus di sumber kita, saya lumayan kaget. Ada satu genset kapasitas 1000 kW, Iya kasus genset itu. mesinnya nyala, dayanya keluar. Tapi pas dievaluasi, total skor OEE-nya anjlok parah di angka 45,9%. Disinilah bagian yang sangat menarik. Nah, itu dia poin kuncinya. Kemana perginya sisa efisiensi lebih dari 50% itu kalau mesinnya nggak mati total? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, fenomena ini bisa dijelaskan lewat kurva Pareto atau aturan 80-20. Yang soal 80% dampak itu dari 20% masalah kecil ya. 100 buat Anda. Sederhananya, kerugian finansial terbesar di pabrik itu biasanya bukan gara-gara mesin meledak tiba-tiba. Kebocoran itu justru merembes lewat 20% masalah kecil yang terus berulang, atau yang dikenal sebagai 6 big losses. Berarti nggak langsung mati total ya mesinnya? Enggak, margin itu diam-diam hilang lewat minor stops atau jeda-jeda singkat. Di kasus genset tadi, dayanya emang keluar, tapi ada masalah sirkuit internal yang bikin ritme kerjanya melambat secara kronis. Saya paham sekarang. Ini tuh ibarat Anda lagi kerja pakai laptop yang ngebuka 50 tab browser sekaligus. Iya, persis kayak gitu. Laptopnya sih nyala, dan Anda available buat kerja, tapi performanya lagging parah kan? Nah, mengingat akar masalahnya nyembunyi di minor stops tadi, jadi apa arti dari semua ini? Solusi praktisnya apa buat industri modern? Dari dokumen yang kita bedah, ada 2 manuver strategis. Yang pertama, digitalisasi berbasis Internet of Things atau IoT buat ngelakuin predictive maintenance. Oh, ini yang pakai sensor-sensor gitu? Iya.
Pabrik masang sensor vibrasi dan termografi di mesin. Jadi daripada nunggu sebuah komponen patah, sensor ini bakal deteksi getaran abnormal yang ukurannya cuma sekian milimeter atau suhu panas yang janggal. Wow, jadi intinya mesinnya berteriak minta tolong secara digital sebelum kerusakannya benar-benar terjadi. Tepat, canggih kan? Tapi ada strategi kedua yang sama pentingnya, yaitu autonomous maintenance. Nah, ini yang saya agak bingung. Kalau sistem IoT-nya udah sepinter itu, buat apa sumber kita masih nekenin perlunya ngelatih operator lini depan buat diagnosis? Bukannya itu tugas teknisi ahli. Mengapa harus membebani operator lini depan? Justru disitulah letak efisiensi waktu yang sebenarnya. Bayangin gini, kalau tiap kali ada anomali kecil, mesin harus dimatiin cuma buat nunggu teknisi inti jalan dari ujung gedung lain, Oh iya, bener juga. waktunya kebuang sia-sia dong. Sama aja ngebiarin minor stops terus jalan. Makanya, dengan ngelatih operator lini depan buat diagnosis, mereka bisa langsung ngambil tindakan preventif atau penyesuaian dasar detik itu juga, tanpa nunggu teknisi. Masuk akal banget. Jadi, kinerja holistik itu pada akhirnya bukan sekedar maksa mesin buat terus menyala ya. Betul, ini soal mencapai harmoni. Harmoni antara keandalan sistem, kecepatan operasional, dan presisi tinggi biar barang cacat atau defect bisa ditekan ke titik terendah. Tepat sekali. Dan hal ini memunculkan pertanyaan penting mengenai bagaimana kita mengukur efisiensi secara umum. Soalnya konsep equilibrium ini sebenarnya cerminan dari kebiasaan kita loh, bahkan di luar publik loh. Wah, setuju. Coba Anda pikirkan ini ya, kalau fasilitas industri yang nilainya jutaan dolar aja bisa hancur pelan-pelan cuma gara-gara minor stops atau interupsi kecil yang terabaikan, Iya, hal-hal sepele yang sering dibiarin. nah, seberapa banyak minor stops atau gangguan transien dalam keseharian Anda? Entah itu notifikasi ponsel, jeda fokus, atau penundaan kecil yang diam-diam sedang menggerus potensi kelas dunia 85% Anda sendiri. Sesuatu untuk Anda renungkan hari ini.